Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sidina Maulana, biasa dipanggil Putra, dengan NPM 0221220069. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Marketing Manajemen, dengan dosen pengampu Dr. Agus Setio Pranowo, SEMM. Di sini saya akan membahas tentang strategi marketing yang akan diterapkan di Kebuli Gaban. Oke, di sini kenapa saya memilih Kebuli Gaban? Alasannya di sini saya juga sharing kepada teman-teman semua bahwasanya dulu saya pernah ikut turut serta dalam pembangunan atau pembentukan suatu produk yaitu Kebuli Gaban. Di situ kita merintis dari awal dari rumah kontrakan dulu kecil banget sampai sekarang alhamdulillah bisa punya resto dan ada 2 cabang juga punya rumah produksi sendiri. Terus filosofinya kenapa sih pilih nama brand Gaban? Karena di tahun 80-an atau 90-an itu ada yang namanya robot ya, itu namanya robot Gaban kalau nggak salah. Nah di situ kita ngambil dari situ agar filosofi ke customer atau pelanggan kita menganggap bahwa Kebuli Gaban itu adalah artinya besar gitu. Jadi Kebuli Gaban ya besar gitu. Jadi menganggap kayak begitu. Jadi itulah yang diambil dari filosofi nama Gaban sendiri. Oke, tanpa lama lagi kita lanjut untuk pembahasan tentang nasi Kebuli Gaban itu sendiri. Nah, di sini teman-teman mungkin ya udah tahu banyak atau teman-teman juga sering melihat produk-produk nasi kebuli yang ada di daerah teman-teman sendiri ya masing-masing. Nah, di sini kenapa sih kita bikin nasi kebuli Gaban? Nah, di sini kebuli Gaban memang agak sedikit berbeda dengan nasi kebuli lainnya karena diracik dengan bumbu dan khas rempah Indonesia yang dipadukan atau dispesialkan khusus untuk lidah orang-orang yang ada di Indonesia. Kenapa kita pilih ini pas dengan lidah orang Indonesia? Karena memang target pasar kita yaitu untuk orang-orang Indonesia gitu, khususnya yang ada di Bogor. Selanjutnya sehingga orang-orang Indonesia ini nggak kaget gitu pas nyobain produk nasi kebuli Gaban, karena nasi kebuli Gaban ini nggak terlalu ke Arab-Araban, nggak terlalu ke India-Indiaan, tapi tetap kita pakai nasi beras basmati yang otentik ya dari nasi kebuli itu sendiri. Tetap kita pakai berasnya beras basmati yang panjang-panjang yang berasal dari India. Terus juga cita rasanya ya bumbunya itu kita padukan dengan lidah orang-orang yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang marketing strategi. Saya ambil 5P, yaitu ada product, price, place, promotion, and people. Kenapa saya memilih 5P? Nah, mungkin teman-teman juga di sini udah banyak ya kan, nggak cuma 7P, 9P, atau 12P. Saya mengambil untuk dari poin 5P itu adalah inti-intinya saja. Oke, saya akan membahas dulu tentang produk. Nah, di sini teman-teman sebelum launching produk perlu banget ya untuk menganalisis produk yang akan kita luncurkan. Contohnya kayak yang tadi yang saya akan bahas yaitu Kebuli Gaban. Sebelum saya dan partner-partner saya launching produk Kebuli Gaban, pasti akan ada tes dari segi rasa dan lain sebagainya, dari aroma, dan ini cocok nggak sih buat dijual gitu untuk ke customer kita. Dan alhamdulillah kita menemukan resepnya juga sudah distandarisasi, dan kita juga pasti akan menghitung APP produk sehingga kita tahu harga yang jual yang pas yang kita jual gitu. Nanti akan dibahas di bagian price. Untuk produknya sendiri kita menjual yaitu ada nasi kebulinya sendiri, dan juga gak cuma nasi kebuli, alhamdulillah kita juga launching produk yaitu nasi mandinya. Gak cuma nasi kebulinya aja nih teman-teman,
si Kebuli Gaban ini juga melaunching produk, yaitu snacknya itu ada shawarma atau kebab, terus juga ada samosa, terus juga ada roti canai dan lain sebagainya. Jadi enggak cuman fokus ke nasi kebulinya aja ya, kita juga tetap jual selalu melaunching produk-produk agar produk kita tuh bervariasi. Terus juga di sini untuk produk kita sendiri ini kita nggak cuman jual per boxnya aja. Kayak tadi ya, contohnya ini tadi ada gambar di sini ada nasi kebuli nampan, terus juga ada nasi yang dalam porsi satuan atau di dalam boxnya itu kita menggunakan kemasan paper lunch. Itu kan kita tujuannya adalah menarik perhatian customer agar customer tuh gimana sih enjoy atau tertarik membeli produk kita sendiri. Terus juga di sini di produk Kebuli Gaban sendiri kita nggak cuma terima tadi yang porsi nampan, box, tapi kita juga terima untuk catering ya. Contohnya itu di acara kantor, terus ada acara akikahan, terus juga acara-acara yang dadakan kita ready gitu untuk menyiapkan nasi kebuli tersebut. Mungkin di brand-brand lain yang sama yang berfokus pada nasi kebuli mungkin hanya cuman menjual produk per boxnya saja atau nampaknya saja, tapi kita di sini juga bisa juga untuk hakika acara-acara kantor, meeting dan acara lain-lainnya gitu. Oke, selanjutnya di sini kita membahas price. Oke, di sini kita nggak mau memberi harga kepada pelanggan kita kan dengan harga yang murah tapi kualitas juga rendah. Kita nggak mau kayak begitu. Otomatis kita memberikan harga yang cukup terjangkau tapi mendapatkan rasa dan kualitas yang sangat baik. Contohnya di sini kita start jual untuk nasi kebuli ayamnya itu di angka Rp35.000 untuk per boxnya dan Rp55.000 untuk harga kambingnya. Dan untuk paling harga termurah itu nasi kebulinya saja di angka Rp20.000. Dan ada paket-paket terjangkau lainnya. Di sini juga kita juga tetap mainkan promo atau potongan harga, diskon dan semacamnya. Tadi seperti ini contohnya ya. Jadi nggak cuma harganya flat, kita juga tetap ngasih potongan harga, kasih juga kadang bonus dari produk misalnya buy one get one, buy two get one gitu-gitu. Jadi sehingga apa nih tujuannya yaitu kita bisa mendatangkan customer, terus juga customer juga nggak kecewa mengeluarkan harga misalnya contoh tadi 35.000, tapi dengan produk kita yang tadi ya udah kita analisis, terus juga harga dari segi rasa dan lain sebagainya, sehingga menciptakan konsumen ini akan repeat order lagi atau beli lagi kepada Kebuli Gaban itu sendiri. Oke, selanjutnya flash. Nah, alhamdulillah di sini untuk Kebuli Gaban sendiri sudah memiliki 2 cabang, yaitu ada di rumah produksinya ya di Sindang Barang Jero. Terus alhamdulillah kita sudah launching di restoran Cimanggu di daerah Cimanggu ya, untuk punya resto sendiri juga, tapi berkolaborasi dengan Bakso Juara. Oke, di sini juga tadi pas awal sudah saya ceritakan bahwa sebelumnya kita juga merintis Kebuli Gaban ini dulu dari rumah kontrakan petakan kecil banget gitu. Dan alhamdulillah punya rumah produksi dan resto sendiri gitu. Alhamdulillah Kebuli Gaban bisa terus berkembang. Dari pemasarannya tersendiri memang itu adalah faktor utama juga ya. Kita kan gimana sih baru launching produk itu paling sulitnya itu adalah memasarkan atau mengenalkan nge-branding produk kita sendiri itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi ya udah 3P, sekarang tinggal 2P lagi. Di sini ada flash, terus juga di sini saya akan menjelaskan untuk rumah produksinya ini kita tujuannya itu adalah membuat bahan bakunya di rumah produksi di Sindang Barang Jero, terus juga kita pembuatan bahan baku, pemotongan daging dan lain sebagainya ada di rumah produksi di Sindang Barang. Lalu
kita kirimlah bahan baku dan kemasan dan lain-lainnya itu ke restoran Cimanggu. Nah, disinilah dua tempat yang dikelola oleh Kebuli Gaban itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang promotion dan people di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas selanjutnya itu adalah promotion. Di sini Kebuli Gaban juga melakukan promotion itu menggunakan marketing juga, ada marketing offline dan online. Untuk online-nya sendiri, Kebuli Gaban berfokus pada ads atau AdSense di Instagram dan di Facebook. Dan untuk marketing offline-nya itu kita datengin ya ke instansi atau kantor-kantor yang ada di wilayah Bogor, kita promosi bahwasannya si Kebuli Gaban ini bisa menerima acara catering dan bisa pesan banyak, dadakan juga bisa, amin satu, atau dari di hari H juga bisa ke instansi atau tempat-tempat kantor atau sekolah dan lain sebagainya. Itulah cara marketing kita. Terus kita juga pasti nge-branding kan. Di nge-branding brand produk Kebuli Gaban sendiri ada kita fokus di Instagramnya, ada sosial medianya Instagram. Untuk TikTok masih digarap. Pasti jika kita masuk ke TikTok juga pasti akan jangkauannya akan lebih luas gitu. Nah, selain itu juga untuk Kebuli Gaban sendiri kita juga mempermudah customer-customer kita yang pengen online, belanjanya langsung online, bisa banget kita melayani dari WA bisnis, terus juga kita punya market online-nya juga, ada di GoFood, ada di GrabFood, terus ada di ShopeeFood juga. Terus juga untuk para pelanggan kita nih yang jauh, misalnya ada di Jogja atau masih di daerah-daerah Pulau Jawa gitu, alhamdulillah Kebuli Gaban juga bisa mengirim ke daerah Pulau Jawa menggunakan jasa Paxel Market. Nah, di sini Paxel membantu kita untuk mengirimkan produk kita nasi kebuli, karena si Paxel ini menyediakan freezer ya. Jadi makanan kita tuh nasi kebuli itu bisa awet. Kalau kan nasi daya tahan nasi kebuli sendiri itu untuk khusus produk nasi kebuli Gaban itu bisa sampai 1 hari di luar suhu ruangan. Tapi jika di dalam freezer itu bisa sampai 2-3 hari gitu. Lalu setelah tiba ke rumah pelanggan atau customer-nya itu bisa langsung dihangatkan kembali. Jadi bisa merasakan cita rasa nasi kebuli Gaban itu sendiri walaupun jauh. Karena kan kita baru ada di Bogor saja ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjangkau pasar yang cukup luas khususnya di Pulau Jawa. Mungkin itu saja untuk bagian pembahasan promosi. Saya akan memberi gambaran apa sih gambaran di marketplace tuh. Ya, cara daftarnya juga gampang banget ya. Di Tokopedia juga kita juga ada ya sebagai Tokopedia seller, terus juga ada di GoBiz. Mungkin saya akan beri gambarannya sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh marketplace kita yaitu ada di Tokopedia. Gampang banget ya, teman-teman tinggal cari aja di Play Store-nya, nggak harus di laptop, bisa daftar juga di HP. Cari di Play Store atau di App Store-nya Tokopedia Seller. Di sini teman-teman nih yang punya produk terus memasarkannya pengen secara online yang simple, bisa banget daftar di Tokopedia Seller. Untuk pendaftarannya juga nggak sulit, terus juga kalau mau perip tinggal cukup dilengkapi dengan KTP saja gitu. Nah, di sini contoh-contohnya, kita mau jual paket Kebuli Gaban tinggal klik-klik aja bisa langsung gitu. Terus juga di sini kita ada GoFood-nya sendiri ya di sini. Nah, di sini ada di dashboard, saya buka di desktop ya, di laptop. Itu ada di aplikasinya juga ada, tinggal dicari aja GoBiz. Di sini kita bisa daftar GoBiz, terus nanti akan muncul di menu-menu GoFood. Untuk teman-teman bisa cari aja Kebuli Gaban. Itu alhamdulillah udah terdaftar juga. Terus juga sama pun kayak GrabFood dan ShopeeFood. Itu teman-teman bisa daftar nih yang punya produk makanan, tinggal daftarin aja melalui
market-market online tersebut, dan tinggal kita kuatkan saja branding promosi kita, dan alhamdulillah bisa aja pesanan langsung masuk gitu ke GoFood, ke ShopeeFood kita gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sosial media kita, yaitu kita berfokus pada Instagram saat ini, belum masuk ke TikTok Shop dan lain sebagainya. Di sini ada postingan-postingan yang menjelaskan tentang produk kita sendiri gitu. Kita di sini juga berkolaborasi ya dengan Bakso Malang Juara di Resto Cimanggu. Terus juga di sini kita memberikan konten-konten yang cukup menarik dengan full color yang fokus. Terus juga seperti ini contohnya ya. Terus juga di sini ada konten-konten yang menarik. Ini juga nggak cuman jual harga aja, perang harga, tapi kita juga harus tahu gimana sih kebiasaan konsumen itu agar konsumen itu jatuh hati pada produk kita, dan sehingga menciptakan repeat order dan kita bisa menjaga customer kita. Mungkin itu saja untuk pembahasan dari strategi marketing yang diterapkan di Kebolegaban menggunakan 5P. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.